Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 4 Juli 2024 bertepatan dengan hari ke-28 dari bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dari Kitab Tauhid. Maka kita masuk kepada bab yang ke-41. Namun kita persilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' al-matan. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. Ganjil, semua ganjil. Nomor 1 berarti 3. 3, 5, 5, 7, terus seperti itu. Tidak ada waktu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab. Bab qaulullah ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakkamu ila at-tawaghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum ضلالا بعيدا وقول الله تعالى لا تفسدوا في وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقول الله تعالى لا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقول الله تعالى أفحكم الجاهلية تبغون أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون. بسم الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. Bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Di dalam ayat ini hubungannya dengan tauhid adalah bagaimana Allah membenci dari manusia-manusia yang mengetahui nikmat Allah kemudian mengkufuri dari nikmat Allah. Ya'rifuna nikmat Allah, maka mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah. Dan kalimat nikmat Allah di sini mufrad, nikmah mudhaf. Di ilmil usul yufidul umum. Maknanya bukan satu kenikmatan, tapi banyak kenikmatan. Karena nikmat Allah itu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitungnya, tidak akan kalian pernah mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Jadi maknanya di sini bersifat umum. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, summa yunkirunaha. Kemudian mereka kufur, ingkar dari nikmat-nikmat tersebut. Wa aktsaruhumul kafirun, maka
Kebanyakan dari mereka orang-orang yang mengingkari kenikmatan Allah ini al-kafirun. Maka di dalam ayat ini menjadi khilaf para ulama tentang bagaimana hukum orang-orang yang mengetahui nikmat-nikmat Allah dan mengingkarinya. Apakah mereka kufrun akbar, maknanya keluar dari Islam, atau mereka kufrun duna kufrin, maknanya kufur nikmah, dosa besar, bukan kafir. Karena di sini Allah mengatakan wa aktsaruhumul kafirun. Kebanyakan dari mereka itu yang mengetahui nikmat Allah dan mengingkarinya, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Maka apakah kafir kharijun minal millah, keluar dari Islam, atau kafir kufrun duna kufrin? Maka permasalahan ini tidak ditegaskan pula oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Maka yang mendekati pendalilan wallahu a'lam, orang-orang yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah atau mengingkari nikmat-nikmat Allah, wallahu a'lam, asalnya dia kufrun duna kufrin. Kecuali memang dia meyakini bahwa di sana ada makhluk lain yang menyebabkan diberikannya nikmat, maka ini bisa menjadi kufur. Maka lihat bagaimana tafsir para as-salaf. Qala Mujahid ma ma'nahu huwa qaulu rajul hada mali warithuhu an abai. Maka kata Mujahid, yang mana tafsir Mujahid ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya dari jalan Ibnu Abi Najih an Mujahid, dan Ibnu Abi Najih mendengar dari Qasim Ibnu Abi Bazah, maka sanad ini sahih. Dan datang juga dari jalan Ibnu Jurayj an Mujahid Ibnu Jurayj mudallis, maka dhaif jalan ini, namun cukup dengan jalan Ibnu Abi Najih. Maka keduanya datang dengan lafaz bahwa mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah dan mengatakannya kana li abaina, ataupun hada mali warithuhu an abai, bahwa ini adalah dari hartaku dan ini adalah warisan dariku. Dan ini masuk kepada kufur nikmah. Mereka mengetahui ini dari Allah, namun mereka menggantinya dengan dari bapak-bapak mereka. Dan ini kasusnya terjadi di mana coba hadis seperti ini? Hadis muttafaqun alaih dari 3 orang dari Bani Israel. Yang mana satu sal'ah botak, dan yang satu lagi dalam keadaan abros, yakni albino, mempunyai penyakit kulit, dan yang ketiga dalam keadaan a'ma. Maka ketiga orang ini diuji dengan kemiskinan dan juga dengan kesakitan yang ada, maka mereka bersabar sehingga sukses dan dijadikan kaya raya dan dikembalikan penyakitnya. Namun di saat diuji dengan kesyukuran, maka apakah mereka bersyukur dengan melaksanakan ibadah kepada Allah di saat mereka diberikan kekayaan dan diberikan kesembuhan? Tidak. Maka diutus kepada para manusia ini malaikah untuk menguji. Digambarkan bagaimana malaikat ini bagaikan manusia yang fakir, miskin dan papa sepertinya. Datang kepada yang botak, dikatakan, aku juga sakit dan miskin dan dalam keadaan safar. Mintalah dari sedekah kepada kami, memberikan kambing untuk dimakan dan sebagainya. Maka apa yang dikatakan oleh orang gundul itu, yang sekarang sudah berambut, dikatakan bahwa hada mali warasuhu min abai, bahwa ini adalah hartaku. Dia ingkari di saat orang itu mengatakan, kenapa kamu pelit padahal kamu dulu miskin dan Allah memberikan harta kepadamu. Maka dikatakan hada mali
warathuhu an abai, itu maksudnya. Dan begitu pun dari orang yang albino. Sama kasusnya seperti itu. Kemudian yang menjadi poin di sini, Mujahid menukilkan bagaimana orang seperti tadi itu. Maka dia ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Dimisalkan oleh Mujahid seperti ini dan sanadnya sahih. Maka dari sini kita mengetahui siapa mereka orang-orang yang kufur nikmah. Bahkan mereka mengganti yang mereka mengetahui ini nikmat dari Allah, dikatakan ini dari nenek moyang kami. Ini dari hasil usahaku. Berkata juga Aun ibni Abdillah, laula fulan lam yakun kada. Maka ini pun dari jenis melupakan kenikmatan Allah. Laula fulan lam yakun kada. Jika seandainya bukan dari perbuatan si fulan, maka tidak akan terjadi yang demikian. Dan ini telah dikeluarkan juga oleh Abu Ja'far di dalam tafsirnya dari jalan Laits an Aun ibni Abdillah ibni Utbah, ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha, qala inkaruhum iyaha an yaqulu rajul laula fulan ma kana kada wa kada wa laula fulan ma asabtu kada wa kada. Maka asar ini meskipun dia asarnya dhaif karena Laits ibnu Abi Sulaim yang meriwayatkan dari Aun ibni Abdillah ma'ruf dhaif Laits ibnu Abi Sulaim. Adapun yang imam siapa? Laits ibnu Sa'ad. Itu imam. Adapun Laits ibnu Abi Sulaim dia dhaif. Mana yang lebih tinggi derajatnya dari segi usia? Laits ibnu Abi Sulaim akbar. Laits ibnu Sa'ad dia itba'ut tabi'in. Dan Laits ibnu Abi Sulaim dia masuk kepada tabi'i shagir. Dan di sini dicontohkan meskipun sanadnya dhaif seperti ucapan, jika seandainya bukan dari si fulan itu demikian dan demikian, seperti ucapan yang kebanyakan di zaman now, kufur nikmah kepada dokter, di mana seseorang dalam keadaan koma atau dalam keadaan sakit parah, kemudian emergensi dibawa ke rumah sakit, maka dilaksanakanlah picu jantung sehingga dia terbangun kembali dan normal kembali, atau kena stroke, lumpuh, kemudian dibawa ke dokter bisa berjalan kembali, maka kemudian berkata keluarganya, laula hada dokter, jika seandainya bukan dari dokter ini, bapak kita telah mati, bapak kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maka ini makna dari ucapan Aun ibni Abdillah. Maka ini termasuk dari melupakan nikmat Allah. Kenapa tidak mengatakan karena Allah, summa kemudian karena dokter ini? Karena dokter itu semata-mata karena Allah bisa menyembuhkan. Dan begitu pun dinukilkan dari Ibnu Qutaibah, yaquluna hada bi syafaati alihatina. Adapun ini ucapan jelas. Masuk kemana ini? Ke kufur yang kharij anil millah. Maka ini kufurnya bukan kufrun duna kufrin seperti yang dua contoh di atas. Kufurnya di sini adalah kufur keluar dari Islam. Karena mengatakan orang ini sembuh, orang ini kaya dikarenakan syafaah dari sesembahan-sesembahan kami. Maka di sini orang ini menyembah kepada selain Allah seperti zaman kufar dahulu, kufar Quraisy menyembah kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Kemudian setelah itu di saat sakit dibawa kepada Lat misalnya,
wahai Lat, wahai orang yang soleh, padahal sudah mati. Kemudian sembuhkanlah anak saya. Qadarullah sembuh dengan cara menyembelih ayam hitam ataupun apa saja selain Allah disembelih, maka sembuh. Maka mereka mengatakan hada bi syafaati alihatina. Di sini memalingkan dari kenikmatan Allah kesembuhan yang tadinya dari Allah kepada sesembahan min alihatina, dari Lat atau dari Uzza atau dari Hubal atau dari mana, atau karena wali fulan. Seperti orang-orang yang biasa ziarah kepada wali-wali karena wali geseng, karena wali gosong, karena wali fulan, karena Mbah Anu, karena Mbah Mangli, dan seterusnya, maka anak saya sembuh. Ini jelas keluar dari Islam. Bukan kufur nikmah saja. Karena apa? Karena melaksanakan doa kepada mayat, kepada wali yang sudah meninggal, itu haram dan masuk kepada kesyirikan. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan memberikan jawaban dari doa-doa kalian. Dan disebutkan di hadis Nu'man ibnu Bashir yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Adapun yang dhaif lafaz apa? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak ibadah, ini dhaif. Maka ucapan Ibnu Qutaibah di sini itulah maknanya. Maka disebutkan oleh Ibnu Jarir ucapan ini dan Al-Baghawi di tafsirnya. Kemudian yang berikutnya setelah beristidlal dengan hadis, dengan ayat, maka penulis beristidlal dengan hadis. Wa qala Abul Abbas ba'da hadis Zaid ibn Khalid alladhi fihi innallaha ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Al-hadis wa qad taqaddam. Kapan taqaddam? Telah kita lewati di bab yang lalu. Ingat hadis yang mana lafadznya mutir Nabi Saw dan antum telah menghafalnya. Maka disebutkan di dalam hadis yang diisyarahkan oleh penulis telah lampau dari riwayat Zaid ibnu Khalid, di mana sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat subuh bil Hudaybiyah. Kami salat fajar bersama Nabi di Al-Hudaybiyah. Ala ithris sama kanat minal lail, di mana langit itu menurunkan hujan dari malam. Maka ada bekas-bekas basah. Maka di saat Nabi selesai dari salat, menghadap kepada manusia dan mengatakan, atadruna madza qala rabbukum? Kalian tahu apa yang Allah ucapkan sekarang? Dijawab oleh mereka, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka dikatakan qala Allah jalla wa ala, maka ini ucapan Allah, hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Maka di pagi ini ada kelompok manusia yang beriman kepadaku dan kelompok manusia yang kufur kepadaku. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmati fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun yang mengatakan Allah telah merahmati kita dengan hujan, dia orang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'in kada wa kada. Kita diberi hujan dikarenakan garis lintang demikian, dikarenakan bintang kejora, dikarenakan cuaca bla bla bla, maka fadalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Maka orang itu kafir kepadaku dari kufur nikmah, aku yang memberikan hujan, diingkari, dan dia beriman kepada bintang-bintang ataupun cuaca ataupun apa saja. Maka hadis ini barakallahu fikum,
hadis yang muttafaqun alaih. Maka hadis yang diisyarahkan kepada penulis hadis yang muttafaqun alaih. Maka hadis ini dijadikan pendalilan bahwa mereka orang-orang yang kufur kepada Allah dari permasalahan Allah yang menurunkan hujan, kemudian mereka mengatakan bintang-bintang yang menyebabkan hujan, maka di sini telah kufur. Wa hada katsirun fil kitab wa sunnah. Yadumu subhanahu man yudifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bihi. Maka berapa banyak dari kitab-kitab yang menjelaskan tentang Allah Jalla wa Ala, mereka menghina Allah Jalla wa Ala, yang mana mereka menisbatkan nikmat-nikmat itu kepada selain Allah. Maka termasuk dari kesyirikan. Qala ba'du salaf huwa kaqaulihim kanat ar-rihu thayyibatan wal mallahu hadiqan wa nahu dzalika mimma huwa jarin ala alsinati katsirah au alsinatin katsirin. Dan seperti itu yang diucapkan oleh salaf dulu dan juga dari ucapan-ucapan yang setelahnya, dari ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan kepada kekufuran dari kufur nikmah. Kanat ar-rihu thayyibatan wal mallahu hadiqan. Apa maknanya? Maknanya di saat seseorang dalam keadaan pelayaran, orang yang berlayar mencari ikan dengan perahu sekociknya yang kecil, maka pada saat itu dalam keadaan diombang-ambing di tengah laut, kemudian diselamatkan oleh Allah. Apa yang dia katakan? Kanat ar-rihu thayyibatan wal mallahu hadiqan, bahwa angin yang menjadi baik dan nahkoda. Apa makna nahkoda? Supir dari perahu dinamakan nahkoda, dan nahkoda yang sangat cekatan atau nahkoda yang sangat pintar, maka mengembalikan keselamatan mereka dari diombang-ambingnya ombak yang besar. Bukannya alhamdulillah Allah telah menyelamatkan kami, tidak, tapi apa? Kanat ar-rihu thayyibah, maka angin menjadi sepoi-sepoi baik, membuat ombak tidak tinggi. Wal malahu hadiqan, dan nahkoda kita memang nahkoda yang sangat jagoan. Maka di sini tidak kembali kepada Allah. Maka ini dari ucapan-ucapan seperti itu. Kalau di zaman now seperti tadi kami sebutkan, kalau tidak seandainya dokter itu, maka bapakku sudah meninggal. Itu dan ada di zaman now. Dan di zaman dulu kanat ar-rihu thayyibatan wal mallahu hadiqan. Bukannya mereka bersyukur atas nikmat Allah, tetapi mereka malah menjadikan kufur kepada nikmat Allah dengan mengatakan kembali kepada angin dan kembali kepada nahkoda yang baik. Karena kepandaian nahkoda kita selamat dari ditenggelamkan di lautan, dari badai dan seterusnya. Maka inilah yang bisa kita berikan dari bab ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.